amin. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Selama bulan ini kita belajar tentang fondasi yang kuat. Dan kita sudah belajar dalam beberapa minggu yang lalu bahwa iman itu membuat kita berani. Karena iman adalah fondasi yang kuat. Nah, hari ini saudara, saya mengajak saudara untuk belajar satu fondasi lagi yang harus kita miliki sebagai orang percaya. Siapa percaya bahwa hidup bersama dengan Tuhan itu akan luar biasa indahnya? Angkatlah tangan saudara. Ayo yang percaya, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Nah, hidup yang indah dengan Tuhan tentunya saudara bukan berarti hidup yang lancar saja dan tanpa tantangan. Tetapi justru ketika kita menghadapi setiap musim dan ujian hidup ini, maka saudara dan saya akan mengalami keindahan Tuhan kalau kita belajar akan kebenaran firman dan melakukannya. Sebuah ayat yang jarang dibaca dan saya yakin jarang dikhotbahkan. Tapi kita akan belajar bersama, lihat dalam Amsal 10 ayat yang ke-25 saudara. Amsal pasal 10 ayat yang ke-25. Yuk kita akan baca dengan suara yang nyaring bersama-sama. Amsal 10 ayat yang ke-25. Mari baca sama-sama. 2, 3. Bila taufan melanda, apa? Lenyaplah orang fasik. Belum semuanya, ayo lebih keras. 2, 3. Bila taufan melanda, apa? Lenyaplah orang fasik. Tetapi orang benar adalah alas atau fondasi yang abadi. Ulangi lagi yuk sampai kita coba hafal ayat yang singkat ini. 2, 3. Bila taufan melanda, maka lenyaplah orang fasik. Tetapi orang benar adalah alas yang apa? Yang abadi. Ulangi lagi yuk sekali lagi dengan lebih keras. 2, 3. Bila taufan melanda, lenyaplah orang fasik. Tetapi orang benar adalah alas yang abadi. Yang percaya tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Nah, ayat ini saudaraku mengingatkan kita. Hidup ini akan menghadapi bukan cuman keadaan yang baik. Tetapi juga taufan, badai dalam hidup ini. Nah, Alkitab menjelaskan buat kita bahwa taufan melanda, maka orang fasik, orang jahat akan lenyap, akan hancur. Tetapi Alkitab berkata orang benar, kata bersama saya orang benar, 2, 3, adalah alas yang abadi. Adalah orang yang tidak pernah goyah ketika badai taufan datang dalam hidupnya. Tetapi akan terus kuat, kata bersama saya terus kuat, 2, 3. Kenapa? Karena dia punya alas atau fondasi yang abadi atau fondasi yang kuat. Nah, ayat ini dikatakan dalam terjemahan bahasa Inggris, but the righteous has an everlasting foundation. Tetapi orang yang benar mempunyai yaitu fondasi yang teguh atau yang kuat. Dengar baik-baik. So sekalian, yang akan membedakan antara orang benar dan orang fasik bukan waktu keadaan baik, tetapi ketika tantangan, ujian, persoalan datang, itu akan membuktikan apakah kita orang benar. Siapa yang mau jadi orang benar, katakan amin. Nah, pertanyaannya begini, Pak, kalau memang orang yang percaya Yesus, orang yang rajin ke gereja adalah orang benar, kenyataannya kenapa masih banyak orang Kristen, orang yang rajin ke gereja, begitu mengalami persoalan, badai taufan dalam hidupnya, maka orang itu mau menjadi orang yang goyah, dan akhirnya kemudian kecewa dengan Tuhan, kecewa dengan keadaannya, kecewa dengan manusia, dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Nah, kalau begitu Pak, apakah ini firman benar? Nah, pertanyaannya gini saudaraku, benarkah semua orang Kristen itu disebut sebagai orang benar? Benarkah bahwa setiap kita yang datang kebaktian hari ini termasuk orang benar? Lalu kemudian ayat ini saya doakan. Lalu saya bertanya kepada Tuhan, iya Tuhan,
Kenapa masih ada banyak orang Kristen, anak Tuhan, yang goncang hidupnya waktu mengalami persoalan? Lalu tiba-tiba Tuhan berkata kepada saya, pelajari hambaku. Apa yang dimaksud dengan orang benar? Maka kita lihat saudaraku, ternyata kata orang benar dalam kamus bahasa Ibrani, ayat ini dari kata apa? Tayangkan, dari kata yaitu saudaraku, yaitu sadia. Ya, the righteous atau sadia atau orang benar. Dan menurut kamus bahasa Ibrani dikatakan kata sadia artinya adalah apa? Righteous in conduct and character. Benar di dalam perilaku dan benar di dalam karakter. Nah, dari sini saya bisa mendapatkan ternyata tidak semua orang percaya itu akhirnya menjadi orang benar. Tidak semua orang yang ke gereja menjadi orang benar. Kenapa? Ada orang ke gereja, ada orang percaya, tetapi perilakunya, karakternya bukan karakter yang benar. Nah, saya berdoa dalam nama Yesus. Semua kita adalah orang-orang yang punya perilaku dan karakter yang benar, yang mau tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Katakan amin. Nah, Alkitab menjelaskan, Paulus berkata dalam 1 Korintus, bahwa akan ada dua tipe karakter orang percaya. Yang pertama adalah karakter orang yang seperti emas, perak, dan batu permata. Ucapkan bersama saya, emas, perak, batu permata. 2, 3. Emas, perak, batu permata. Tetapi tipe karakter orang percaya yang kedua adalah seperti kayu, rumput kering, dan jerami. Ucapkan kayu, rumput kering, jerami. 2, 3. Kayu, rumput kering, jerami. Nah, akan ada dua tipe orang percaya. Nah, Alkitab mengatakan ketika api pengujian datang, maka Anda jelas tahu bahwa kayu, rumput kering, dan jerami akan hangus, terbakar, dan habis. Sementara emas, perak, dan batu permata kena api akan semakin murni dan semakin indah. Nah, dengar baik-baik. Ini bicara apa, saudaraku? Biar semua kita punya karakter seperti emas, perak, batu permata. Yang mau katakan amin. Nah, karakter emas, perak, batu permata adalah memang karakter yang sukar dijumpai, yang jarang ditemukan. Kalau Anda jalan di tepi jalan, saya yakin saudara tidak akan mudah menemukan emas, perak, permata. Nemukan emas Lukas banyak, saudaraku. Emas bejo ada, tapi menemukan emas yang benar-benar emas itu jarang. Makanya harganya mahal. Kenapa? Karena langka. Tetapi di mana-mana Anda akan dengan mudah menemukan kayu, rumput kering, dan jerami. Kenapa harganya murah? Karena begitu banyak dan mudah didapat, tetapi tidak tahan api. Nah, ayat tadi berkata, bila taufan melanda, orang fasik akan lenyap. Seperti kayu, rumput kering, jerami. Tetapi orang benar ketika mengalami ujian taufan, badai, dan api pengujian, tetap akan kuat. Kenapa? Karena dia punya fondasi yang benar. Itulah karakter yang benar, perilaku yang benar, seperti emas, perak, dan batu permata. Dan saya berdoa, biar di antara orang yang tinggal di kota Philadelphia, di antara orang yang tinggal di setiap bumi ini, Tuhan menjumpai permata-permatanya, emas dan peraknya ada dalam karakter kita yang percaya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin, saudara. Katakan haleluya. Sebuah pepatah bilang begini, karisma atau talenta atau kelebihan seseorang akan membuat orang itu naik ke atas. Lihat, orang kalau dia pandai bicara, dia pandai nyanyi, dia punya talenta mungkin dalam soal yang namanya entertain, dengan mudah wush naik ke atas. Tetapi karakter atau sifat perilaku orang itu akan menentukan apakah dia tetap di atas dan semakin naik, ataukah dia justru akan hancur dan jatuh. Nah, itu sebabnya, saudaraku. Hari ini kita mendengar begitu banyak hamba Tuhan, mendengar begitu banyak para pejabat-pejabat, mendengar begitu banyak, saudara, orang-orang percaya yang akhirnya hancur. Kenapa?
Karena mereka tidak membangun diri mereka sebagai orang benar yang punya karakter yang sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan. Nah, judul khotbah hari ini adalah karakter mulia. Noble character. Ucapkan bersama saya, karakter mulia. 2, 3. Karakter mulia. Saya berdoa, biar semua kita mulai hari ini membangun karakter-karakter mulia dalam hidup kita. Sehingga kita semua punya fondasi yang kekal, fondasi yang abadi, yang tetap akan teguh sampai akhir hidup kita. Yang percaya, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang mau tepuk tangan yang meriah, katakan haleluya. Katakan bersama saya mau punya karakter mulia. 2, 3. Nah, apa saja karakter mulia itu? Hari ini saya mau bagikan ada 5K. Karakter mulia yang pertama adalah bangunlah karakter kejujuran mendatangkan kepercayaan. Kejujuran mendatangkan kepercayaan. Ucapkan bersama-sama 2, 3. Kejujuran mendatangkan apa? Kepercayaan. Saudara sekalian, kejujuran, integritas adalah fondasi bagi sebuah kepercayaan. Anda tidak akan pernah dipercaya kalau Anda tidak hidup dalam kejujuran. Saudara lihat bagaimana suami istri seringkali ribut dan berantem. Kenapa? Karena suaminya tidak bisa dipercaya oleh istrinya. Berapa banyak akhirnya istri yang tidak bisa dipercaya oleh suaminya. Berapa banyak orang tua tidak bisa percaya kepada anaknya. Berapa banyak anak tidak bisa percaya pada orang tuanya. Berapa banyak akhirnya saudaraku jemaat tidak bisa percaya kepada pendetanya. Berapa banyak akhirnya pendeta tidak bisa percaya kepada jemaatnya atau kepada pengurus gerejanya. Berapa banyak orang tidak bisa dipercaya oleh bosnya, oleh supervisornya. Nah, kemudian akhirnya orang yang tidak dipercaya akhirnya menuntut dan berkata, kenapa saya nggak bisa dipercaya? Kenapa orang lain dipercaya, kenapa saya tidak? Nah, saudara sekalian, mari kita belajar. Kepercayaan tidak bisa dipaksa. Tapi kepercayaan harus dibuktikan melalui kejujuran, integritas, honesty kita. Yang percaya, katakan amin. Nah, di Alkitab mengatakan ada seorang yang bernama Hanani dan Hananya. Lihat Nehemia 7 ayat yang kedua. Nehemia 7 ayat yang kedua, Alkitab bilang begini. Nehemia berkata, pengawasan atas Yerusalem, sebuah jabatan untuk mengawasi kota Yerusalem, aku Nehemia serahkan kepada Hanani saudaraku, dan kepada Hananya panglima benteng. Kenapa? Kok dipercaya? Kalimat terakhir yuk baca sama-sama. 2, 3. Karena dia seorang yang dapat apa? Dipercaya. Orang yang jujur. Terus, dan yang takut akan Allah lebih daripada orang-orang lain. Yang percaya katakan amin. Saudara, if you want to be trusted, just be honest. Jika saudara mau dipercaya, jadilah orang yang jujur. Tidak ada yang amin, saudara. Amin. Siapa yang mau dipercaya oleh Tuhan dan manusia lebih lagi? Angkat tangan saudara. Saudara, belajar hidup jujur. Kenapa? Karena kalau kita hidup dalam sebuah kebohongan, saudara harus tahu itu akan membahayakan hidup kita. Berapa banyak orang pandai main drama. Dan orang akhirnya berkata hidup ini adalah panggung sandiwara. Tapi saya berdoa dalam Tuhan, kita harus berbeda. Kejujuran, integritas harus kita miliki. Katakan amin, saudara. Kenapa? Karena orang yang jujur, dia tidak perlu mengingat banyak hal. Karena dia jujur. Tetapi orang yang suka bohong, orang yang tidak jujur, dia harus mengingat banyak hal. Kenapa? Supaya kebohongannya tidak dapat
diketahui orang. Dan akhirnya orang bilang begini, sebuah kebohongan harus disertai dengan kebohongan berikutnya. Hanya untuk menutupi kebohongan yang awal. Dan ingat baik-baik, sebodoh-bodohnya orang itu hanya bisa dibohongin paling sekali, 2 kali, 3 kali. Benar-benar bego banget deh, sampai 4 kali, 5 kali. Tapi percayalah, lebih dari itu, orang tidak bisa dibodohi. Yang percaya, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan bersama saya, kejujuran mendatangkan kepercayaan. 2, 3. Kejujuran mendatangkan apa? Kepercayaan. Lihat Alkitab bilang, Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya, orang yang jujur, mendapat banyak berkat. Tidak ada yang amin. Saudara, Anda nggak perlu ngejar berkat seperti bagaimana. Belajarlah hidup jujur dan percayalah berkat akan diberikan dan dipercayakan. Luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kata amin. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya dengan cara tidak jujur, memang cepat kaya. Tapi lihat, tidak akan luput dari hukuman. Satu kali ada seorang Indonesia yang ahli teknik berhasil menemukan robot. Dia merancang robot penguji kejujuran seseorang. Dan kalau orang bicara dekat robot dan jujur, robotnya akan diam. Begitu orang itu bohong, dusta, maka robotnya akan langsung menempeleng orang yang berbohong. Selesai dia coba, pria ini menguji. Anaknya laki-laki belum pulang. Terlambat pulang, menjelang malam baru pulang. Robot itu ditaruh di depan pintu rumah. Kamu dari mana kok terlambat pulang? Sorry Pak, saya baru buat PR di rumah teman. Plak! Si robot itu menampar anak ini. Dan ini anak kesakitan tangan. Papa kok ini robot menampar? Ayo kamu jujur. Kalau kamu bohong, kamu ditampar sama robot. Karena ini robot ciptaan Papa. Penguji kejujuran. Ayo kamu dari mana? Rumah teman Pak. Ngapain di sana? Saya nonton film. Film apa? Drama Korea. Plak! Tempeleng lagi sama robot. Aduh Pak sakit. Ayo kamu jujur. Nonton film apa di rumah teman? Iya Pak jujur Pak. Nonton film porno. Kamu masih kecil nonton film porno. Kamu rusak-rusakan kayak begitu. Kamu harus tahu ya. Papa waktu seusia kamu tidak pernah nonton film porno. Bapaknya yang kesakitan. Mendengar itu saudara, istrinya dari dalam keluar. Papa ini bagaimana sih anak kok ditempeleng dengan robot? Bagaimanapun juga kan ini anak kita. Istrinya kesakitan. Kenapa? Karena bukan anak dari suaminya, anak dari sopirnya, saudaraku. Seandainya hari ini Tuhan di tengah kita, setiap kali kita berbohong, langsung bah! Berani berbohong enggak? Diam semua, ketakutan sesuatu. Pak, dipanggil enggak jawab. Pak, sudah jujur sama istri enggak Pak? Kalau Susi telepon, ditanya sama suami, jujur ngaku tuh siapa Pak? Pengalaman itu sesuatu. Bu, sudah bisa dipercaya sama suami enggak Bu? Suami sudah berkata jangan belanja. Triknya banyak. Tunggu suami pergi, dia belanja dan ditaruh di tas plastik yang tua.
Dan sampai rumah dibungkus koran yang tua, dimasukkan ke bagian paling bawah di lemari. Tunggu suami lupa, baru dikeluarkan, saudaraku. Mari kita belajar jadi orang yang jujur. Karena Tuhan adalah penguji. Katakan amin, saudara. Bicara robot, saudara. Di Amerika katanya ditemukan robot penangkap tukang copet. Setelah selesai, maka robot itu diuji coba. Di beberapa kota dunia yang terkenal banyak copetnya. Akhirnya itu robot dibawa ke, yaitu saudaraku, kota Barcelona, Spanyol. Baru 30 menit itu robot ditaruh di Barcelona. Sudah berhasil menangkap 20 pencopet. 30 menit, 20 pencopet. Wah, yang menciptakan bangga, dan orang Barcelona berkata, polisi berkata, dan hakim berkata, ini penting. Presiden berkata, aku beli order sekian puluh robot. Siap. Akhirnya dibawa ke London, Inggris. Yang terkenal juga banyak copetnya. Baru 30 menit di London, Inggris. 50 pencopet tertangkap. Wow. Perdana Menteri Inggris berkata, pesen 50 robot. Maka yang buat robot kata siap. Dibawa lagi saudara ke kota New Delhi, India. Yang katanya terkenal banyak copetnya. Baru 20 menit. 20 menit sudah menangkap 100 pencopet. Wow. Pemerintah India berkata pesan 100 robot. Maka yang punya robot berkata siap. Dibawalah ke Jakarta. Ke Indonesia. Baru 3 menit. Hilang robotnya, saudara. Indonesia dilawan. Kejujuran mendatangkan kepercayaan. Itulah karakter benar yang harus jadi milik kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Yang kedua, bangunlah karakter mulia, yaitu kerendahan hati mengakibatkan kebesaran. Kerendahan hati mengakibatkan sebuah kebesaran. Tahukah saudara sekalian bahwa Tuhan sangat cinta dengan orang rendah hati. Tetapi Tuhan benci dengan orang yang sombong, congkak. Coba kita lihat satu peristiwa yang menjadi pelajaran buat kita. Seorang raja Yehuda yang bernama Hizkia. Setelah dia sakit dan akhirnya ditolong, disembuhkan Tuhan, apa yang terjadi? 2 Tawarik pasal 32 ayat 25 sampai 29. Alkitab berkata begini. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya karena ia menjadi angkuh. Hati-hati saudara. Orang yang tidak tahu berterima kasih, orang yang tidak bisa bersyukur, orang yang tidak bisa menghargai apapun yang ada, seperti Hizkia, karena dalam hatinya dikuasai keangkuhan atau kesombongan. Dari ayat ini saya berkata bahwa saudara sekalian, orang yang rendah hati adalah orang yang tahu berterima kasih. Sebab dia tahu diri dan sadar diri dan tidak pernah lupa diri. Bahwa hidupnya tidak ada apa-apanya tanpa pertolongan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, lihat apa yang terjadi saudara ketika Hizkia raja ini jadi angkuh. Ayat 25 bagian berikutnya. Sehingga ia, Hizkia, dan Yehuda kerajaannya, dan Yerusalem kota besar ditimpa murka. Hati-hati ya. Kesombongan, kecongkakan tidak hanya merugikan seseorang yang sombong, tapi juga merugikan keluarga dan orang sekitarnya. Seorang pemimpin yang congkak akan mendatangkan murka dan bukan berkat. Seorang istri, suami, hamba Tuhan, pejabat, anak Tuhan, anak siapapun, kalau dia congkak, dia akan mendatangkan murka dan bukan berkat. Dan bahkan keluarga dan semua teman-temannya juga bisa menerima akibatnya.
Saya berdoa biar kita tidak mendatangkan murka bagi orang lain. Tapi biar berkat bagi orang lain. Dan keluarga kita yang percaya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Lihat ayat 26. Tetapi ia, Raja Hizkia, sadar akan keangkuhannya itu. Lihat. Orang kalau masih bisa sadar bahwa dia sombong atau angkuh. Itu masih ada harapan. Yang tidak ada harapan adalah orang yang sombong, merasa tidak sombong. Terus suka nuduh orang lain apa? Sombong. Nah, kalau saudara dan saya masih sadar, iya, saya suka sombong. Itu masih ada harapan. Untuk baginya datangnya pemulihan dan mujizat dan perubahan. Katakan amin. Saudara, mari kita sadar bahwa kita suka sombong, suka angkuh. Siapa yang sadar suka sombong, angkatlah tangan saudara. Yang tidak angkat tangan itu malah sombong. Yang sadar suka sombong, angkat tangan tinggi. Saya mau lihat yang tidak angkat tangan. Kalau orang masih sadar dia sombong, itu masih ada harapan. Terus apa yang terjadi? Dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem. Lihat akibatnya ketika orang hidup dalam kerendahan hati. Sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Raja Hizkia. Ayat 27 ini menarik. Lihat bagian awal saja. Hizkia mendapat kekayaan. Dan apa baca sama-sama? Kemuliaan yang sangat besar. Dan kalau Anda baca selanjutnya, hidupnya dahsyat sejak belajar rendah hati. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kerendahan hati mengakibatkan sebuah kebesaran. Tetapi kesombongan akan mendatangkan murka. Berikanlah seseorang kepercayaan. Berikanlah seseorang kekayaan. Maka Anda akan tahu persis sifat asli orang itu. Saudara, kalau ada orang bilang begini, Pak, itu orang Pak, waktu belum punya apa-apa, rendah hati sekali Pak. Sekarang udah diberkati, sekarang udah dipakai Tuhan, sekarang udah dapat jabatan tinggi. Waduh, belagunya banget, sombong sekali. Anda salah. Ketika dia belum punya apa-apa, dalam keadaan di bawah dia rendah hati, itu bukan sifat aslinya. Tetapi ketika orang diberkati dan diberi kepercayaan dan jadi sombong, justru itulah muncul sifat karakter aslinya. Saudara sekalian, mari kita belajar. Jangan sampai keluarga kita ngalami murka. Jangan sampai kerjaan kita ngalami murka. Jangan sampai pelayanan kita kena murka. Karena ada benih kesombongan dalam hidup kita. Saudara, tapi saya berdoa. Biar mulai hari ini semua kita merendahkan diri. Sadar diri. Tahu diri. Bahwa kita tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saudara, orang sombong itu seperti balon yang memang bisa terbang. Tapi hati-hati, orang sombong seperti balon itu apa? Mudah meletus. Lihat berapa banyak orang sombong, orang congkak yang akhirnya mengalami kehancuran. Nah, Alkitab mengajar kita. Lihat di dalam Amsal 22 ayat keempat. Yuk baca sama-sama Amsal 22 ayat keempat. Semua baca 2, 3. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah 3. 2, 3. Kekayaan, apa? Kehormatan dan apa? Kehidupan. Siapa yang mau dapat 3 hal ini? Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Yang mau katakan amin. Nah, saudara dengar baik-baik. Itu semua akan datang ketika apa? Kita hidup dalam kerendahan hati. Dan Anda harus tahu, saudaraku. Orang yang rendah hati adalah orang yang selalu sadar bahwa apapun yang dia capai, itu bukan karena hebat dan gagahnya, tetapi karena Tuhan. Saudara, Tuhan mengajar dan mendidik saya begitu rupa. Saya jujur dulu adalah orang yang paling sombong. Walaupun sekarang masih agak sombong. Lebih baik jujur kan, supaya bisa berubah.
Saudara, apalagi dulu waktu dalam pekerjaan sekuler saya berhasil. Dan sampai bos saya berkata, saya mau pindah Australia. Tolong pegang semua perusahaan ini. Saya kuasai itu perusahaan. Bahkan saya akan diberi saham lebih besar dalam perusahaan itu. Dan dalam kesombongan itu, saudara, akhirnya saya menyerah kepada Tuhan. 97 saya lepaskan kerjaan yang baik. Saya jadi full timer hamba Tuhan. Dan diutus pergi ke Makassar, di kota ujung pandang, di Pulau Sulawesi. Dan saudara tahu 97 itu, Tuhan izinkan semua proses penghancuran, peremukan, harus saya lalui. Saya harus dihabiskan setiap bentuk kesombongan, kecongkakan. Dan Anda tahu, akhirnya benar-benar saya sadar bahwa tanpa Tuhan, nggak akan ada yang kita bisa banggakan. Dan di saat itu saudara, saya menyerah total ke Tuhan. Dan saya berkata, Tuhan, buat aku seperti yang Kau mau. Walaupun direndahkan seperti apa, difitnah. Buat aku tidak pernah marah lagi. Buat aku tidak pernah tersinggung lagi. Walaupun aku pernah melakukan sesuatu, tapi buat aku tidak pernah merasa berjasa. Dan Anda tahu saudara, orang sombong itu adalah orang yang begini. Ketika dihina, direndahkan, diabaikan, marah, tersinggung, itu masih sombong. Dan Anda tahu saudara, padahal saya baru berhasil oleh kemurahan Tuhan dari gereja yang tidak punya gedung permanen di Makassar. Sekian lama. Akhirnya Tuhan pakai, saya pimpin sampai akhirnya bisa dapat gedung. Kami beli sebuah restoran yang dijual waktu itu restoran terbesar, saudara, di Jalan Latimojong di Makassar, ujung pandang. Dan tanpa bantuan biaya dari saudara kota lain, tapi swadaya jemaat, akhirnya berhasil beli cash, tidak pakai uang pinjaman bank. Bahkan akhirnya lebih sekian ratus juta. Dan saya semakin berkata, aha, I'm something. Dan tidak lewat dari 2 bulan, saya harus melepas semua, difitnah, dan saya harus belajar taat dan tidak berontak. Dan itu proses yang menyakitkan. Tetapi bersyukur bagi Tuhan. Justru itu mendatangkan kebaikan. Karena kalau tidak demikian, kalau saya tidak mau belajar rendah hati, saya tidak bisa Tuhan bawa ketemu dengan saudara di kota Philadelphia, Amerika ini. Lebih meriah tepuk tangan yang untuk kemuliaan. Amin. Itu sebabnya mari kita belajar. Orang yang rendah hati tidak akan bisa dijatuhkan oleh apapun juga. Yang percaya katakan amin. Kenapa? Pujian tidak akan membuat dia sombong. Hinaan tidak akan membuat dia sakit hati. Kenapa? Karena orang rendah hati adalah orang yang tahu benar siapa dirinya di hadapan Tuhan. Saudara tahu ketika Anda masuk ke gedung ini tadi, Anda minimal lewat beberapa alas kaki. Dan lihat alas kaki walaupun diinjak di bawah. Bahkan orang membersihkan kekotorannya. Alas kaki tidak pernah tersinggung. Tetapi biar Anda puji, ini adalah alas kaki, ini adalah alas kaki yang terbaik. Dia tidak akan pernah sombong. Saudara, dan saya berdoa biar hati hamba seperti ini melekat kuat dalam hidup saudara dan saya yang percaya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kejujuran mendatangkan kepercayaan. Kerendahan hati mengakibatkan kebesaran. Yang ketiga, kesetiaan menghasilkan kemuliaan. Saudara, banyak orang baik, tapi orang setia sulit didapat. Orang seringkali bisa setia kalau masih ada sesuatu yang bisa menguntungkan. Tetapi justru kesetiaan seseorang kepada Tuhan dan sesama akan teruji di saat tidak lagi ada yang bisa menguntungkan. Saudara, lihat kemari. Coba tanyalah dalam hati saudara. Seandainya satu hari Tuhan uji saudara.
Apapun yang kau minta, apapun yang kau harapkan, tidak Tuhan beri. Dan seolah-olah Tuhan tidak memberi lagi keuntungan buat saudara. Tanya jujur di hati, masihkah engkau akan setia kepada Tuhan? Saudara, inilah fondasi yang kuat. Kalau saudara ikut Yesus, setia bukan karena berkat, tapi engkau setia karena beriman dan cinta Dia. Lewati badai apapun, engkau akan tetap kuat. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Lihat kesetiaan seorang wanita yang bernama Rut. Rut pasal 2 ayat 11. Waktu Rut seorang janda dari Moab akhirnya pergi ke Bethlehem. Boas seorang yang kaya berkata ini. Rut 2 ayat 11. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku Rut dengan lengkap segala sesuatu yang engkau Rut lakukan terhadap mertuamu Naomi sesudah suamimu mati. Lihat kesetiaan Rut dikabarkan lengkap kemana-mana. Reputasi kesetiaan seseorang akan diceritakan oleh banyak orang. Setuju? Katakan amin. Sampai Boas mendengar reputasi kesetiaan Rut. Lihat. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu Rut, serta pergi kepada suatu bangsa, itulah bangsa Israel, yang dahulu tidak engkau kenal. Saudara dengar baik-baik. Saat kita belajar setia dan hidup dalam kesetiaan, percayalah itu reputasi karakter akan terdengar di mana-mana. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saudara, seandainya ada yang ditanya begini, kamu tahu nggak orang yang bernama Budi? Budi yang mana? Itu loh Budi yang jemaat BMC Philadelphia. Oh, itu Budi. Waduh, itu orang setianya luar biasa. Tidak ada yang amin. Kamu tahu nggak? Siapa? Susi. Susi yang mana? Susi yang itu loh. Jemaat BMC Philadelphia. Itu orang tidak setia. Itu orang suka selingkuh. Itu orang begini-begini. Sudah, itu akan jadi reputasi yang menjadi cap hidup kita yang jelek. Ayo, mulai hari ini bangunlah karakter mulia. Kesetiaan akan menghasilkan kemuliaan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Amin. Apakah kemudian kesetiaan Rut kepada Naomi sia-sia? No. Anda harus percaya bahwa kesetiaan pasti akan mendapat upah dan pahala. Katakan amin. Kapan Pak? Belum aku lihat. Jangan berhenti, terus setia. Sudah tahu kalau Anda baca cerita Rut, dari seorang janda yang melarat, yang cuman ngemis, ngambil sisa jelai dari ladang Boas. Rut akhirnya dinikahi oleh Boas, orang kaya ini. Rut akhirnya dari seorang janda menjadi seorang istri yang terhormat. Rut dari seorang yang melarat jadi seorang istri yang nyonya besar yang kaya raya. Dan yang ajaib kalau Anda tak baca, dari Rut dia melahirkan generasi Raja Daud. Dan akhirnya kelak akan lahir Tuhan Yesus. Dari seorang wanita yang setia sampai akhir. Yang mau setia, ayo beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan yang setia. Saudara, apakah kita setia? Saya mau tanya buat saudara, sudahkah kita setia dengan keluarga kita? Sudahkah kita setia dengan tempat kita bekerja? Sudahkah kita setia dengan gereja yang Tuhan tanamkan hidup kita? Sudahkah kita setia dengan setiap komitmen yang kita buat? Saudara, saya mau tanya buat saudara. Kalau istri ditinggal mati suami, dengan suami ditinggal mati istri, yang cepat menikah yang mana? Ulang lagi. Yang cepat menikah lagi yang mana? Kalau istri ditinggal mati suami, cepat nikah tidak? Cepat nikah tidak? Enggak. Kalau suami ditinggal mati istri, cepat nikah tidak? Kuburan belum kering Pak, sudah menikah lagi Pak. Saya ingat di Makassar, saya pernah ibadah penguburan, begitu peti mau dimasukkan ke dalam lubang kubur, isinya teriak, Papa,
Dan dia teriak, saya mau ikut masuk, saya mau ikut masuk. Kita yang lain langsung pegangin saudaraku. Dia pingsan, bangun, mau lompat lagi, pingsan lagi saudaraku. Kita pegangin saudaraku. Dan kita berkata, istri yang setia. Ternyata tidak sampai 3 bulan, kawin lagi saudaraku. Tapi Anda tahu, kalau suami ditinggal mati istri, terus enggak kawin lagi, itu jarang. Coba istri-istri tanya sama suaminya, "Pak, kalau gua mati lebih dulu, lu kawin lagi enggak?" Ayo. Enggak lah. Enggak satu katanya. Apalagi ada istri yang bilang begini, "Pak, nanti kalau sampai aku mati, baju-bajuku boleh kamu beri pada istrimu yang baru ya." Enggak cukup. Ukurannya beda. Itu Surabaya, saudara. Nah, ada kisah seorang pria di India. Ini true story. Pria ini bernama Dashat Manji. Dia punya seorang istri yang dia cintai. Nah, satu hari istrinya sakit parah. Dalam kemiskinannya di desa, Dashat Manji ini bawa istrinya ke rumah sakit terdekat. Tapi karena mereka dari desa terpencil di India, mau tidak mau jalan terdekat mereka harus melewati gunung yang tinggi. Dan ketika mereka mendaki, dia gendong istrinya sampai, saudaraku, mencapai gunung di atas. Dan mau turun, terlambat, istrinya mati sebelum sampai rumah sakit. Dalam penyesalan, lalu dia berkata, "Aku tidak mau ada orang lain yang kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Gara-gara terlambat masuk ke rumah sakit karena jalan gunung dari desa dan kota dekatku yang sangat tinggi." Saudara tahu, ketika istrinya meninggal 1959, Dashat Manji punya keputusan. Dia mau buat jalan dari gunung itu. Saudara tahu, dengan peralatan sederhana, tiap hari dia gali itu gunung. Dia gali itu gunung. Berapa lama? 22 tahun. Saudara, 22 tahun dia menggali sendiri. Sampai akhirnya berhasil. Dan Anda tahu saudaraku, akhirnya jalan selebar 9,1 meter. Dan sepanjang saudaraku, itu saudaraku akhirnya seharusnya dari tempat desanya 55 km sampai ke rumah sakit, bisa menjadi lebih cepat, hanya 15 km. Next lagi. Dan kesetiaan Dashat Manji dikenal sampai hari ini. Walaupun dia meninggal tahun 2007, tapi orang India mengatakan, dialah manusia gunung karena kesetiaannya kepada istrinya. Sendirian 22 tahun, dia gali gunung. Dan dia buat jalan buat orang lain. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagaimana dengan kita? Lihat Wahyu 21 ayat 10b. "Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku Tuhan akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Yang setuju katakan amin. God will reward your faithfulness. Tuhan pasti akan memberi upah akan setiap kesetiaan kita. Yang percaya, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Karakter mulia yang keempat, kerajinan mendatangkan kesuksesan. Kata bersama saya, kerajinan mendatangkan kesuksesan. 2, 3. Kerajinan mendatangkan apa? Kesuksesan. Orang seringkali punya impian besar, tetapi tidak punya kerajinan, kerja keras sampai akhir. Dan akibatnya hanya menjadi impian kosong. Saudara, semua orang sukses, semua orang berhasil. Kalau Anda tanya, pasti dia mengalami masa-masa, dia harus membuktikan diri, dia harus menjadi orang yang kerja keras, rajin sampai akhir. Lihat seorang yang bernama Yerobeam, 1 Raja-Raja 11 ayat 28. Yerobeam adalah seorang tangkas, orang yang cekatan dalam bekerja, orang yang rajin.
Ketika Salomo, raja itu melihat, orang kalau rajin kerja, lihat, itu akan diamati. Seperti mutiara yang akan mudah kelihatan. Seperti batu permata yang akan muncul kelihatan. Bahwa orang muda itu seorang yang rajin bekerja. Maka ditempatkannya lah dia, Yerobeam, mengawasi semua pekerja wajib dari keturunan Yusuf. Dari seorang biasa, diangkat menjadi orang hebat. Kenapa? Karena dia rajin. Dan kalau Anda baca Alkitab, Yerobeam dari rakyat biasa, tapi karena dia rajin, sampai Tuhan angkat dia jadi raja atas 10 suku Israel. Dan Anda tahu, kerajinan adalah cara Tuhan untuk membuat hidup kita diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amsal 13 ayat 4. Yuk baca sama-sama. 2, 3. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi apa? Sia-sia. Sedangkan hati orang yang rajin diberi apa? Kelimpahan. Siapa mau hidup dalam kelimpahan? Katakan bersama saya harus rajin. Lebih keras, saya harus rajin. Berapa banyak kita malas dalam kerjaan kita? Kalau ada supervisor, kalau ada bos, waduh kerja. Begitu pergi, ketumpukan karton. Ngapain? Ngapain di sana? You know, I know. Bahkan maaf, ada orang Indonesia kerja di pabrik coklat. Di sini enggak ada, di sini enggak ada. Kalau dia kemudian ada bosnya pura-pura rajin. Enggak ada malas-malesan, apalagi kemudian mau minta libur enggak dikasih. Dikencingin coklatnya, saudaraku. Saya berdoa itu bukan jemaat BMC Philadelphia. Mari kita belajar. Orang kalau rajin, percaya, dia akan diberi kelimpahan luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Amin. Yang terakhir, yang kelima. Karakter mulia harus kita bangun adalah apa? Kemurahan hati akan menarik kelimpahan. Ucapkan bersama saya, kemurahan hati akan menarik kelimpahan. 2, 3. Kemurahan hati akan menarik apa? Kelimpahan. Lihat bagaimana kemurahan hati janda di Sarfat. Bagaimana dia cuma punya tepung segenggam dan minyak berapa tetes. Tetapi Nabi Elia berkata, buat dulu roti bundar dan beri kepada aku. Dan Anda bisa bayangkan. Cuma sisa terakhir. Masa diberi dulu untuk Tuhan, untuk hamba Tuhan. Tetapi janda Sarfat punya sebuah kemurahan hati. Dan dia berkata, toh kalau saya buat untuk saya dan anak, toh akan mati. Lebih dulu aku bawa kepada Tuhan. Lebih dulu aku bawa kepada hamba Tuhan. Dan yang dahsyat, lihat Alkitab berkata apa? 1 Raja-Raja 17 ayat 15 sampai 16. Lalu pergilah perempuan itu, janda Sarfat, dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Enggak sampai mati kelaparan. Kenapa? Ayat 16, yuk baca sama-sama. Baca sama-sama, 2, 3. Tepung dalam tempayan itu tidak habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkekurangan. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Siapa yang mau dapat berkat yang tak habis-habisnya? Mari hidup dalam kemurahan hati. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Sebagai ayat yang terakhir, Amsal 11 ayat 17. Amsal 11 ayat 17 berkata begini. Orang yang murah hati berbuat baik kepada siapa? Bukan untuk orang lain. Untuk siapa? Diri sendiri. Tetapi orang yang kejam, orang yang pelit dalam terjemahan yang lain, menyiksa, merugikan badannya sendiri. Saudara, belajarlah hidup dalam kemurahan hati. Karena kemurahan hati tidak merugikan diri, tetapi justru membawa keuntungan. Yang percaya, katakan amin. Saudara, saya akhiri dengan sebuah kisah nyata. Satu kali ketika Home Depot, sebuah toko, jaringan toko di Amerika menjual bahan-bahan bangunan.
Ketika Home Depot masih kecil. Dia pemiliknya meng-hire sekian banyak kasir. Satu pagi seorang wanita kasir ini didatangi seorang anak kecil. Anak ini cuma beli paku yang harganya $1,5. Nah, ketika ini anak bawa ke kasir itu, ini anak senyum karena dia keluarkan dari kantongnya $100. Dia bilang, minta maaf karena saya nggak punya uang kecil, saya cuma ada $100. Lalu dibuka cash register oleh kasir ini, nggak ada uang kembali. Walaupun masih ada tapi sulit. Dari $100 memberi kembali karena hanya beli $1,5. Maka apa yang terjadi? Si kasir ini senyum, dia ambil dari tasnya dompetnya sendiri. Dia keluarkan uangnya sendiri, $1,5. Dia bilang sama anak itu, saya bayarin kamu. $1,5 uangnya dimasukkan dalam cash register, uang $100 dikembalikan, dan paku yang dibeli dikasihkan. Ini anak kecil kemudian senyum, terima kasih. Dia pergi. Apa yang terjadi? Sekian jam kemudian, itu anak kembali ke Home Depot dengan ayahnya dan dengan bosnya, pemilik Home Depot. Ketika mendekati kasir ini kaget. Lalu kemudian bapak anak kecil itu berkata, apa yang kamu lakukan menolong anakku tadi pagi? Sudah aku ketahui karena anakku cerita. Betapa engkau baik dan murah hati. Dan aku juga sudah cerita sama bosmu. Bosnya senyum-senyum. Dan ketahuilah Nona, bos Anda akan memberikan sesuatu jabatan dan hadiah spesial. Karena Anda begitu baik dan murah hati. Ketahuilah saya adalah seorang pengusaha besar. Saya pemilik sebuah perusahaan besar jaringan real estate. Saya berjanji di depan bosmu, karena kebaikan hatimu, mulai hari ini, semua kebutuhan bahan bangunan untuk proyek yang kami akan bangun, kami akan terus ambil dari Home Depot. Karena kamu seorang kasir yang begitu baik dan murah hati. Dan Anda tahu, kenapa hari ini Home Depot jadi perusahaan bahan bangunan yang besar di Amerika? Karena bos tadi sampai hari ini selalu ambil bahan bangunan dari Home Depot karena kemurahan hati seorang kasirnya. Tepuk tangan yang meriah. Kemurahan hati akan menguntungkan setiap kita. Yang setuju dengan amin. Who knows, selesai kebaktian ini Anda ke Bethany Cafe di bawah. Ada anak kecil mau beli, uang $2 dia tidak bawa. Tapi Anda senyum, sudah nak, saya bayarin kamu $2. Who knows, itu anaknya Donald Trump. Langsung membuat Anda bukan cuma citizen, tapi Rolex. Dan membuat Anda akhirnya dapat project, bahkan mungkin Anda jadi menteri, menolong orang miskin. Dan tidak sia-sia kemurahan hati yang kita tabur. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Kesimpulannya apa? Bangunlah karakter mulia dalam hidup kita. Sebab karakter mulia adalah fondasi kuat yang akan membuat kita tahan uji. Bila taufan melanda, lenyaplah orang fasik. Tetapi orang benar adalah alas yang abadi. 5 karakter mulia yang harus kita miliki. Ayo sambil berdiri bersama-sama. Kejujuran mendatangkan kepercayaan. Ulangi 2, 3. Kok nggak dengar suaranya? Ulangi 2, 3. Kerendahan hati mengakibatkan kebesaran. 2, 3. Kesetiaan menghasilkan kemuliaan. 2, 3. Kerajinan mendatangkan kesuksesan. 2, 3.
Kemurahan hati menarik kelimpahan. 2, 3. Yang mau tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita.